Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang budiman dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya ingin bercerita tentang seorang ibu yang oleh dokter divonis dia tidak bisa hamil. Katanya beliau sudah di rahimnya itu ada kista, di ovarium sebelah kanannya. Ovarium sebelah kanan itu ada benjolan, dan benjolan itu cukup besar sehingga harus diangkat. Kemudian diangkatlah dengan pertimbangan kesehatan, kemudian diangkat kista itu. Namun selang beberapa minggu muncul lagi di sisi sebelah kiri kistanya itu. Karena baru saja dilakukan tindakan kesehatan, dokter tidak berani melakukan tindakan kesehatan yang kedua untuk benjolan tersebut, sehingga benjolan itu dibiarkan gitu saja sambil menunggu waktu yang tepat untuk tindakan kesehatan. Si ibu sudah putus asa tentunya. Ya, bisa dikatakan putus asa karena dia sudah divonis tidak bisa hamil lagi ya, walaupun sebetulnya dia sudah punya anak, tetapi vonis tersebut cukup membuat dia terpukul gitu. Kemudian dari situ dia berusaha mencari jalan alternatif, namun tetap saja tidak bisa. Melalui pengobatan alternatif, melalui apapun sudah dia lakukan, sehingga di hampir keputusasaan dia, kemudian dia mencari-cari materi atau kajian agama yang kemudian dia nemukan tentang puasa Daud ya. Tentang puasa Daud, kemudian dia memutuskan dengan penuh harap bisa pulih kesehatannya, ataupun setidaknya dia menambah ibadah, walaupun dia prinsip dia itu waktu itu, prinsip beliau, walaupun saya tidak sembuh tetapi saya memiliki nilai ibadah, bilang gitu. Itu yang disampaikan ke saya. Kemudian dia melakukan puasa Daud. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lakukan dia terus secara istiqomah. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Begitu dia terus lakukan. Kecuali saat menstruasi ya, kecuali saat haid dia tidak berpuasa. Namun ketika dalam kondisi tidak haid, ketika dalam kondisi suci, beliau senantiasa melakukan istiqomah, secara istiqomah. Sampai pada akhirnya bulan ke-6. Dari bulan demi bulan itu ternyata kondisi kesehatan semakin membaik. Artinya keluhan yang selama ini dia rasakan, sakit, nyeri atau apa, perlahan-lahan hilang. Perlahan berkurang pada akhirnya hingga hilang. Dan puncaknya pada bulan ke-6 dia melakukan puasa Daud. Dia hamil, beliau hamil dan kemudian sampai melahirkan, dan hingga sekarang ibu itu informasinya ke saya tetap mengamalkan Daud dan tetap mengamalkan puasa sunnah Daud, dan tidak merasakan keluhan apapun terhadap kesehatannya. Kalau yang sebelum puasa Daud dia selalu nyeri rahim, nyeri apa ya, karena mungkin dari ovariumnya itu ya yang ada benjolan. Tetapi pasca dia melakukan amalan puasa Daud secara rutin, satu, dia kemudian yang divonis oleh dokter tidak bisa hamil, 6 bulan kemudian bisa hamil dan melahirkan dengan cara normal. Yang kedua, keluhan-keluhan kesehatan yang sebelum melakukan puasa Daud dia keluhkan, sekarang itu sudah tidak lagi. Katanya sekarang dia sudah tidak usah minum jamu. Kalau dulu dia harus minum jamu inilah, jamu itu, herbal. Maksud saya jamu itu adalah herbal ini, herbal itu untuk mengatasi gangguan kesehatannya. Namun sekarang dia sudah lepas obat, sekarang dia sudah tidak tergantung pada obat dan gangguan-gangguan atau semacam gangguan-gangguan kesehatan dan keluhan-keluhan kesehatan itu sudah tidak dia rasakan lagi. Alhamdulillah, atas izin Allah sembuhkan segala penyakit yang beliau derita melalui jalan puasa Daud, melalui ikhtiar kesehatan yang lain tentunya juga. Namun yang pasti ini merupakan
inspirasi mungkin ya bagi ibu-ibu yang lain atau bagi jamaah-jamaah yang lain yang hendak program hamil kok nggak hamil bisa tiru, bisa mengambil langkah yang seperti ibu tadi saya ceritakan, lakukan puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Tentunya memang berat sekali, tetapi tidak ada salahnya sebagai bentuk ikhtiar untuk program kehamilan bagi yang mungkin sedang menanti-nanti sang buah hati gitu ya. Barangkali bisa melakukan puasa Daud ini. Kalau berat ya memang berat ya. Tapi ya namanya juga orang program ya, namanya ingin sesuatu pasti juga harus ada daya dan upaya kita untuk menjemput itu gitu kan. Alhamdulillah banyak sekali sebetulnya cerita-cerita yang disampaikan ke saya, hanya nanti akan kami ulas satu persatu, mulai dari ada yang namanya Kang Rohim itu pengen rumah ya, dia pengen rumah pengaji pas-pasan, tapi kok ya alhamdulillah dia bisa rumah nanti. Ataupun yang lainnya juga banyak cerita-cerita yang terutama yang berkaitan dengan kesehatan yang selesai alhamdulillah atas izin Allah setelah mengamalkan puasa Daud, puasa sehari, puasa sehari tidak, puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, begitu. Demikian pemirsa kali ulasan singkat dari saya, mudah-mudahan bisa membuka gambaran bagi kaum ibu atau tante-tante atau siapapun yang ingin melakukan program kehamilan melalui ikhtiar spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.